Selamat malam, salam damai sejahtera bagi kita semua. Saya Pendeta Lucia Toisuta P5 yang melayani di GPIB Jemaat Bukit Kasih Surabaya. Kita berjumpa kembali dalam program Night Call GPIB di tengah sukacita kita bersama mengingat rayakan Natal Yesus Kristus. Sebelum kita membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan, marilah kita berdoa. Kami bersyukur menikmati karya kasih Tuhan sepanjang kehidupan kami. Kami serahkan seluruh keberadaan kami, menikmati anugerah Tuhan sepanjang kehidupan kami dari pagi sampai pada malam hari ini. Tuhan, Engkau memberkati kebersamaan kami dalam program Night Call pada saat ini dan memberkati kami untuk membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu. Dalam bimbingan kuasa Roh Kudus kami menyerahkan persekutuan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab pada saat ini sesuai dengan pembacaan Sabda Bina Umat terambil dari kitab Injil Matius pasal 2 ayat 17 sampai dengan ayatnya yang ke-18. Matius pasal 2 ayat 17 dan 18 yang menyatakan, dengan demikian genaplah firman yang disampaikan oleh Nabi Yeremia. Terdengarlah suara di Rama, tangis dan ratap yang amat sedih. Rahel menangisi anak-anaknya dan ia tidak mau dihibur sebab mereka tidak ada lagi. Demikian pembacaan Alkitab. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, tema renungan pada saat ini masuk dalam rencana Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan punya tujuan dan rencana bagi setiap kita miliknya. Dan Dia punya kuasa untuk mewujudkan rencana tersebut. Dan berdasarkan kisah yang kita baca dari awal tentang bagaimana Allah memakai Yusuf dan Maria sebagai alat untuk penggenapan rencananya atas dunia ini melalui kelahiran Yesus Kristus di dalam keluarga mereka. Tugas ini tidak mudah, apalagi diketahui bahwa Yesus yang masih kecil terancam nyawanya. Raja Herodes yang mengetahui melalui orang Majus tentang kehadiran Raja Yahudi, dia begitu berhasrat untuk mencari, membunuh sang bayi. Herodes yang kemudian tahu bahwa orang-orang Majus tidak kembali menemui dia, lalu putuskan untuk membinasakan semua anak yang berusia 2 tahun ke bawah. Sebagaimana yang bisa dibaca pada Matius pasal 2 ayat 16. Ketika Herodes tahu bahwa ia telah diperdayakan oleh orang-orang Majus, ia sangat marah. Lalu ia menyuruh membunuh semua anak di Bethlehem dan sekitarnya, yaitu anak-anak yang berumur 2 tahun ke bawah, sesuai dengan waktu yang dapat diketahuinya dari orang-orang Majus itu. Herodes takut akan kelahiran Yesus yang dinubuatkan akan menjadi raja.
Dia takut kalau kekuasaannya nanti akan diambil oleh Yesus. Sehingga dengan membabi buta, dia memerintahkan pembunuhan tersebut. Dikuasai oleh amarah yang begitu meluap. Peristiwa pembantaian anak-anak kecil itu sesungguhnya telah menggenapi nubuatan yang pernah disampaikan oleh Nabi Yeremia. Berdasarkan Yeremia pasal 31 ayatnya yang ke-15. Peristiwa ini meninggalkan duka yang begitu mendalam. Bukan hanya para orang tua ini kehilangan anak-anak, tetapi bagaimana mereka kehilangan satu generasi karena kemarahan sang raja yang lalim dan sangat berambisi dalam kekuasaannya. Sahabat GPIB, Bapak Ibu, Saudara, anak-anak kekasih, amarah yang tidak terkontrol pasti berdampak buruk seperti sikap dan tindakan Raja Herodes ini. Allah tahu niat jahat untuk membinasakan apa yang sudah dia rancangkan. Dan dalam hal ini bagaimana Allah campur tangan. Dia mengutus malaikat, menjumpai, memberitahukan kepada Yusuf melalui mimpi. Agar sang bayi kudus bisa lepas dari usaha Herodes untuk membinasakannya. Matius pasal 2 ayat 13 sampai 15. Saudara-saudara, Allah tidak akan membiarkan seorang pun untuk dapat menghalangi apa yang menjadi rancangannya. Dan Allah punya rencana besar bagi manusia dengan hadirkan Yesus Kristus ke dalam dunia ini. Dan oleh karena itu dia tidak membiarkan rencana ini dihalangi. Allah tidak akan membiarkan rencana keselamatan yang sudah dia wujudkan dan bagaimana. Jangan sampai apa yang menjadi rancangan Herodes sendiri itu akan membuat semuanya menjadi terhenti. Dan anak yang dia incar sesungguhnya melalui apa yang Tuhan sudah rancangkan, justru menikmati selamat dan selanjutnya bisa menggenapi apa yang menjadi rencana Allah. Sahabat GPIB yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita harus memahami bahwa ada maksud di balik setiap peristiwa. Dan itu yang dialami oleh umat Yahudi melalui pembunuhan itu. Ada kesedihan, ada duka cita yang dialami, dirasakan oleh para orang tua. Tetapi kita mau melihat semuanya terjadi, turut memuluskan rencana hadirnya Mesias. Bapak, Ibu, saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi Tuhan. Seringkali kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam kehidupan kita selanjutnya. Kadang kita bertanya, mengapa ini harus terjadi dalam kehidupan kita? Bagaimana kita dimampukan untuk menghadapi semua peristiwa kehidupan yang Tuhan izinkan terjadi? Memang kita dapat memahami bahwa tidak ada orang atau keadaan yang bisa menjawab dan juga membuat kita keluar
dari apa yang menjadi kehendak Allah yang berdaulat. Yang penting di sini bagaimana kita menyadari bahwa tidak ada orang yang bisa terlepas dari keadaan. Dan tidak ada orang yang bisa menggagalkan tujuan dan rencana Allah dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, Allah berdaulat dalam kehidupan kita. Entah dalam keadaan baik ataupun kita dalam keadaan yang tidak baik. Dia tidak akan membiarkan, dia tidak akan meninggalkan, tapi dia yang akan kendalikan semuanya. Dia mengarahkan pada kemuliaannya dan kebaikan kita. Kita harus menyadari bahwa saat kita mempercayai Allah, kita berada pada satu area yang tanpa batas. Kita tidak tahu sejauh mana. Kita tidak bisa mengukur berapa durasinya atau frekuensi dari situasi kesulitan yang kita hadapi. Kita tidak dapat memahami sepenuhnya sampai berapa jauh kita tetap percaya dan mempercayakan kehidupan kita kepadanya. Kita berhadapan dengan keadaan yang tidak kita ketahui dengan jelas. Saat ada dalam pergumulan yang berat, saat kita tidak bisa memahami dengan sesuatu yang terjadi. Tetapi Allah di dalam tindakannya, dia selalu dapat kita percayai. Allah yang dengan segala rencana dan tujuannya yang agung, dia rela memberikan Yesus anaknya untuk menebus kita dan dunia atas semua dosa yang telah dilakukan. Semuanya ini karena Allah mengasihi kita. Tuhan adalah Allah atas sejarah manusia dan sejarah dalam perjalanan kehidupan pribadi kita. Bahkan setiap anggota keluarga yang telah ditebusnya. Sahabat GPIB yang diberkati Tuhan. Walaupun saat ini kita ada dalam kesedihan. Walaupun saat ini kita ada dalam penderitaan. Tetaplah setia. Teruslah percaya kepada Tuhan. Hal yang penting, siapkan hati, seluruh keberadaan kita untuk menghadapinya bersama Tuhan. Tetaplah bertahan dan tinggal dalam rencana Allah. Sebab seringkali yang menyakitkan itu sekarang akan membawa sukacita bagi kita ke depan. Rencananya tidak akan pernah gagal dan rancangan Allah adalah rancangan damai sejahtera bagi semua kita. Terpujilah Kristus. Amin. Sahabat GPIB yang diberkati Tuhan, mari kita berdoa. Terima kasih untuk anugerah Tuhan yang boleh kami alami. Terima kasih untuk sepanjang kehidupan yang sudah disertai dan diberkati Tuhan. Terima kasih untuk setiap peristiwa kehidupan yang kami alami, yang dengannya kami diingatkan bahwa kami tidak berjalan sendiri. Kami tetap ada dalam pemeliharaan Tuhan dan Tuhan yang terus menaungi kami. Terima kasih ya Bapa. Kami boleh merenungkan kebenaran firman-Mu, mampukan kami bertahan dan terus tinggal dalam menikmati rancangan Allah di kehidupan kami, sebab kami tidak akan dibiarkan berjuang sendiri. Kasih karunia Allah akan menyertai dan menuntun kami bersama dengan kaum keluarga kami, bersama dengan orang-orang yang ada di sekitar kami. Tolong kami dan berkati kami.
Terima kasih Tuhan memberkati untuk kelangsungan pelayanan di program Morning Call dan Night Call GPIB. Segala sesuatu yang dapat dilaksanakan sebagai wujud pelayanan bagi jemaat Tuhan adalah sesuatu yang mendatangkan berkat. Dan Tuhan memberkati kehadiran kami setiap anak-anak-Mu dalam menikmati hari-hari terakhir di tahun 2023 ini dengan sukacita penuh bahwa sesungguhnya apapun kenyataan kehidupan yang diperhadapkan kepada kami dalam ketidakpastian hidup sekalipun, kami memiliki Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat yang terus menaungi kami dan tidak pernah meninggalkan kami. Ini sebuah kepastian yang kami miliki bahwa Yesus Sang Penyelamat adalah Allah yang berdaulat atas kami dan merancangkan sesuatu yang terbaik bagi kami. Terima kasih untuk semuanya, berkati semua milik Tuhan, dan kami pun juga akan beristirahat menikmati anugerah Allah dalam malam yang telah Engkau anugerahkan, agar kami boleh beristirahat dengan baik dan menikmati kasih anugerah Allah di hari baru pemberian Tuhan. Berkati kami, berkati keluarga kami, berkati persekutuan kami, berkati orang-orang sekitar kami, berkati bangsa dan negara kami dalam sukacita mempersiapkan diri untuk masuk pada rencana pelaksanaan Pesta Demokrasi Februari 2024. Tuhan memberkati semuanya boleh berlangsung seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya dalam jaminan keampunan dosa oleh Yesus Kristus Sang Bayi Natal itu. Kami boleh menikmati anugerah Allah sepanjang kehidupan kami kini dan selamanya. Amin. Bapak, Ibu, saudara, dan anak-anak, bentangan waktu telah terukur dan pengalaman iman terus diungkapkan. Semarak 75 tahun GPIB adalah bukti perjalanan yang membutuhkan energi positif dan diutus dengan semangat, teguh, utuh, dan tangguh. Bentangan jala terhampar di wilayah tertinggal, terdepan dan terluar, menjadi ruang besar umat menyatakan kiprah spiritualitas yang begitu kuat, sekalipun dikempur dengan ajakan identitas, modernisasi, dan kecanggihan teknologi. Ada 345 jemaat dan 280 prospekes. Itu perlu dihidupi dengan ketulusan yang terpelihara dalam tri panggilan gereja, yaitu persekutuan, pelayanan, dan kesaksian. Kita bersyukur bahwa harapan, cinta, kasih, dan damai menjadi energi baru saat Advent berlalu. Kedatangannya menjadi pokok percakapan yang ramai, sebab mengubah tradisi yang telah berabad-abad. Sebuah pertanyaan muncul, apakah ornamen ini membuat kita menganggap kalender gerejawi belum menjawab pesta kelahiran Sang Juru Selamat? Bersama, kita telah merasakan perubahan sosial yang mengglobal dan mendesak untuk terus bertransformasi atas peristiwa sosial yang ada di sekitar kita. Tuhan Yesus mengingatkan kepada kita semua bahwa selalu ada orang-orang miskin di sekitar kita. Miskin bukan semata-mata karena harta benda, tetapi ada yang menghadirkan kemiskinan, seperti peperangan, ketidakadilan sosial, kerakusan, keserakahan, dan juga di samping itu ada banyak orang yang termarginalisasikan, perundungan, trafficking, dan juga pengrusakan lingkungan. Kita dibuat kaget bahwa ada orang yang punya kemampuan dan pengetahuan handal justru masuk dalam ranah hukum yang membuat kita berpikir lagi
mana role model yang perlu dijadikan contoh atau ditiru. Merayakan kelahiran Tuhan Yesus mengangkat tema dari Lukas 2 ayat 16-20, yaitu bersama memuliakan Allah dan sedia menyatakan kasih dan damai sejahteranya, bersama menerima menyatakan kemuliaan Allah serta memberi kesaksian pribadi dan membawa damai sejahteranya kepada banyak orang untuk kebersamaan yang saling menghargai dan menopang antar generasi. Pemilu menjadi media integrasi bangsa. Pemilu menjadi instrumen yang membangun dan memperkuat demokrasi dan menjadi penyanggah tiang-tiang NKRI. Hindarilah politik uang dan sara yang terlihat sulit diberantas karena perilaku kotor. Sebagai warga gereja, mari kita bersama mencegah dan menolak perilaku tidak baik ini dengan mengedepankan nilai etik moral yang mana bangsa Indonesia sudah terlatih melalui Undang-Undang Dasar 1945 dan Pancasila. Merayakan Natal Kristus merupakan sukacita besar untuk mendorong umat melakukan kebenaran secara tepat dan damai di tahun politik ini. Warga GPIB, mari kita doakan pelaksanaan persidangan sinode tahunan di kota Samarinda dengan tema melayani dan bersaksi secara intergenerasional berbasis komunitas digital demi kesejahteraan bangsa dan keutuhan ciptaan. Biarlah dunia merasakan damai sejahtera Tuhan atas persekutuan kita yang melayani dengan kasih Tuhan Yesus Kristus, sekaligus menjadi kesaksian indah sebagai pribadi yang sudah diselamatkan. Selamat Hari Natal 2023, nikmati tahun rahmat Tuhan 2024. Soli Deo Gloria.